Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayyuhal talaba rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali materi kita dari materi sharaf. Kemarin telah kita sampaikan pembahasan isim dilihat dari jenisnya. Ini ada dua macam, yakni isim mudzakkar dan isim muannats. Ini sudah kita baca dia, saya lewat-lewat saja ya. Kemudian isim mudzakkar itu adalah isim yang menunjukkan laki-laki, baik manusia, binatang maupun benda mati. Misal contoh babun, qalamun, kitabun, usfurun, hisanun, rajulun. Adapun yang kedua adalah isim muannats. Isim muannats adalah isim yang menunjukkan perempuan, baik dari kalangan manusia, binatang maupun selainnya. Misal contoh sa'atun, sayyaratun, imra'atun, ummun. Kemudian selanjutnya pembahasan yang lainnya adalah tanda-tanda isim muannats. Isim muannats berbeda dengan isim mudzakkar dengan tanda berikut. Yang pertama adanya tak ta'nits atau kata yang menunjukkan perempuan, ataukah biasa disebut dengan tak marbutah di akhirnya. Semisal contoh daulatun, faidatun, hadiqatun, fatimatun. Tanda yang kedua adalah adanya alif ta'nits maksurah. Alif ta'nits maksurah itu biasa pula disebut dengan alif bengkok di akhir suatu isim ya. Semisal contoh kasla, tidak ke atas ya tapi ke bawah, sehingga disebut dengan bengkok. Kubra, sughra, jaw'a. Tanda yang ketiga adalah adanya alif ta'nits mamdudah. Mamdudah. Jadi seperti huruf sebelumnya itu ada madnya, mamdudah ya. Ini contohnya adalah Ashura, Sahra, Hamra. Ini contoh isim, tanda-tanda isim muannats. Kemudian yang telah kita pelajari sebelumnya juga isim dilihat dari jumlahnya. Al-ismu bin nadhari ila adadihi. Ini terbagi menjadi 4, isim mufrad, yang kedua isim mutsanna, dan yang ketiga adalah jama'. Kita akan bahas satu persatu, ataukah kita telah membahas ini ya. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad itu adalah yakni isim yang menunjukkan makna tunggal satu, baik manusia, binatang maupun benda mati, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya kitabun, kalbun, hisanun, talibatun, talibun. Ya. Selanjutnya adalah isim mutsanna. Isim mutsanna adalah isim yang menunjukkan makna dua, baik manusia, binatang maupun benda mati, dengan menambahkan huruf alif dan nun pada akhir mufradnya ketika rafa. Ini contohnya hadarat talibani. Dan menambahkan huruf ya yang sebelumnya berfathah dan huruf nun yang berkasrah dalam keadaan nasab. Contohnya ra'aitut talibaini. Dan juga dalam keadaan khafat atau jar, ini juga sama dengan apa tadi? Sama dengan mansubnya, sama dengan nasabnya. Ini ketika jar, ini sallamtu 'ala talibaini. Ya, sama ya. Ra'aitu talibaini, sallamtu 'ala talibaini. Ini mutsanna namanya, bentuk dua. Kemudian yang ketiga adalah isim jama'. Isim jama' adalah isim yang menunjukkan makna banyak, baik manusia, binatang maupun benda mati. Contohnya wada'tul kutuba, aku meletakkan buku. Hadarat al-muslimatu, kaum muslimat telah hadir. Hadaral muslimuna, kaum muslimun, laki-laki banyak, muslim laki-laki banyak telah hadir. Dan perlu kita tahu jama' itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jama' mudzakkar salim, yang kedua jama' muannats salim, yang ketiga jama' taksir. Kita akan bahas satu persatu hal ini. Yang pertama jama' mudzakkar salim adalah jama' yang menunjukkan laki-laki banyak dengan menambahkan huruf waw dan nun pada akhir isim mufradnya ketika kedudukannya rafa. Contohnya hadaral muslimuna. Ini kalau rafa ya. Contohnya hadaral muslimuna, waw dan nun di akhirnya. Dan menambahkan ya dan nun yang sebelumnya kasrah dalam keadaan nasab. Ra'aitul muslimina. Ya, ini nasab. Ra'aitul muslimina. Ya dan nun di akhirnya ya. Sebelumnya kasrah, mimnya itu kasrah. Dan juga dalam keadaan jar pun seperti itu, ya dan nun di akhirnya. Semisal contoh sallamtu 'alal muslimina. Berarti kan bedakan sama mutsanna ya. Kalau mutsanna kan muslimaini
Ra'aitul muslimaini sallamtu 'alal muslimaini. Sekarang ra'aitul muslimina sallamtu 'alal muslimina. Tulisannya sama, cuman harokatnya berbeda, maknanya juga berbeda. Selanjutnya yang kedua adalah jamak muannats salim, perempuan banyak. Jamak muannats salim adalah isim jamak yang menunjukkan perempuan banyak dengan menambahkan alif dan ta pada akhir isim mufradnya dan berharakat dhammah ketika rafa, semisal contoh hadarat al-muslimatu, dan juga berharakat kasrah ketika nasab, semisal contoh ra'aitul muslimati. Demikian pula ketika khafat atau jar juga sama, ya, berharakatnya kasrah, ra'aitu sallamtu 'alal muslimati. Ini namanya jamak muannats salim, menunjukkan perempuan banyak. Namanya jamak ya banyak ya. Selanjutnya yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang banyak bersama dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Dan jamak taksir ini sifatnya sama'i, terdengar dari lisan Arab, tidak bisa membuat sendiri, tapi memang orang Arab yang telah membuat seperti itu. Misal contoh, qalamun menjadi aqlamun, kitabun menjadi kutubun. Ya. Sekarang kita akan melihat tabel isim, dilihat dari jenisnya dan jumlahnya tadi yang telah kita sampaikan sebelumnya. Ini sekarang kita akan sebutkan contoh-contoh tasrifan isim dilihat dari jenisnya dan jumlahnya dalam keadaan marfu' dulu. Kita lihat tabelnya di sini. Contohnya fi'il mudzakkar mufrad, qala tabibun. Contoh mudzakkar mutsanna, ini ya, yang di sini yang ada saya tandani di sini, qala tabibani. Ya. Ini semuanya marfu' ya. Contoh mudzakkar jamak mudzakkar salim, qala tabibuna. Contoh jamak taksir, qala atibba'u. Ya. Saya geser sedikit biar terlihat. Ininya ke ataskan saja. Nah, ini contoh ya, ini contoh yang mudzakkar mufrad mutsanna jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Namanya mudzakkar berarti tidak ada jamak muannats salimnya. Saya silang di sini karena memang tidak ada jamak muannats salim. Kalau ditasrif berarti kan tabibun, tabibani, tabibuna, atibba'u. Seperti itu ya. Kemudian muannats, contoh yang muannats mufrad adalah tabibatun, tabibatani, tabibatun. Ini tasrifannya. Tabibun mufrad, tabibatani mutsanna, tabibatun jamak muannats salim. Karena ini muannats maka tidak ada mudzakkar salimnya, tidak ada taksirnya, adanya muannats salim. Tabibatun, tabibatani, tabibatun. Ini kalau marfu' ya. Contoh penerapan dalam kalimat tinggal dikasih qala di depannya saja. Cuman kalau perempuan berarti tambahkan ta'nits di fi'il madinya. Qalat tabibatun, qalat tabibatani, qalat tabibatun. Seperti itu ya. Sekarang contoh yang mudzakkar mufrad, contoh yang lain ya. Mudarrisun, kalau tadi tabib dokter laki-laki, tabibatun dokter perempuan. Sekarang mudarris guru, pak guru. Ini mudarrisatun bu guru. Ya. Mudarrisun, mudarrisani, mudarrisuna. Ya. Mudarrisun itu mufrad, mudarrisani mutsanna, mudarrisuna jamak. Kalau mau diterapkan dalam kalimat tinggal masukkan qala saja ataukah kata yang lain, misalkan hadara mudarrisun, hadara mudarrisani. Seperti itu ya. Kemudian yang muannats contohnya mudarrisatun, mudarrisatani, mudarrisatun. Karena ini muannats tidak ada mudzakkar salimnya, saya silang di sini. Ini mudzakkar tidak ada muannats salimnya, saya silang di sini, saya silang di sini. Ini sekarang muannats ya, mudarrisatun, mudarrisatani, mudarrisatun. Ini contoh ya. Sekarang contoh kata yang lain. Dokter, guru, sudah, sekarang tinggal murid. Murid, saya lebih senang dengan kata murid daripada siswa. Karena murid itu dari bahasa Arab, arada yuridu muridun, orang yang menginginkan ilmu maksudnya. Talib, orang yang mencari ilmu maksudnya. Ya, talibun, talibani, talibuna, tullabun. Ya, mudzakkar, mutsanna, jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Tidak ada muannats salim karena ini mudzakkar, tidak ada muannats salim. Kemudian yang muannats contohnya talibatun, talibatani, talibatun.
Tidak ada mudzakkar salim, tidak ada taksir, adanya muannas salim. Talibatun, talibatani, talibatun. Ini hafalkan baik-baik ya urutannya, tasrifannya. Talibun, talibani, talibuna, tullabun. Mudarrisun, mudarrisani, mudarrisuna. Tabibun, tabibani, tabibuna, atibba'u. Tabibatun, tabibatani, tabibatun. Seperti itu ya. Ini dihafalkan baik-baik supaya membedakan. Saya buat tabel. Nanti untuk yang marfu dan juga yang majrur ya, nanti insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Ini hafalkan dulu baik-baik supaya bisa membedakan mudzakkar, muannats, mufrad, mutsanna, jamak, mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Sehingga saya sebutkan dengan tabel seperti ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.